Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Lufinska Christine Tukat dengan NIM 23303080303018. Saya berasal dari program studi Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Kedokteran. Pada tugas video kali ini, saya ingin memenuhi tugas dengan mata kuliah patofisiologi dengan mengangkat materi fosfolipid dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abi Barking Balyas. Isi dari materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu adalah yang pertama pengertian fosfolipid, yang kedua yaitu struktur dari fosfolipid, yang ketiga yaitu sifat dari fosfolipid, yang keempat yaitu klasifikasi dari fosfolipid, dan yang terakhir yaitu adalah fungsi dan peran dari fosfolipid itu sendiri. Baik, jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu fosfolipid? Fosfolipid adalah turunan dari senyawa lipid yang memuat gugus eter. Senyawa fosfolipid merupakan salah satu pembentuk dan komponen utama pada membran sel bersama-sama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Fosfolipid yang terdapat di dalam membran sel termasuk jenis fosfogliserida, yaitu senyawa turunan alkohol, dan fosfatidat. Setiap fosfolipid terdiri dari dua asam lemah atau kaki yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Sedangkan satu gugus fosfat, yaitu kepala, terdiri dari molekul fosfat dan 4 molekul oksigen yang berikatan. Baik, kita masuk ke struktur fosfolipid. Jadi, struktur fosfolipid ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tulang punggung gliserol. Tulang punggung gliserol adalah bagian inti dari fosfolipid dan berfungsi sebagai pusat yang mengikat asam lemak dan gugus fosfat. Gliserol adalah polyalkohol yang memungkinkan fosfolipid untuk membentuk lapisan berlapis ganda atau lipid bilayer dalam membran sel. Lalu yang kedua yaitu ada asam lemak. Asam lemak ini terikat ke tulang punggung gliserol melalui ikatan eter. Asam lemak memiliki sifat hidrofobik yang berarti mereka cenderung menghindari dari air dan menumpuk di dalam lapisan membran sel. Yang ketiga yaitu ada gugus fosfat. Gugus fosfat yang terikat ke asam lemak melalui ikatan eter dan juga terikat ke tulang punggung gliserol. Gugus fosfat memiliki sifat polar yang memungkinkan fosfolipid untuk berinteraksi dengan air dan membentuk lapisan secara ganda. Lalu yang terakhir yaitu ada alkohol terfosforilasi. Alkohol terfosforilasi terikat ke tulang punggung gliserol dan juga ke gugus fosfat. Alkohol ini memiliki sifat polar dan hidrofilik yang memungkinkan fosfolipid untuk berinteraksi dengan air dan membentuk lapisan yang berlapis ganda. Selanjutnya kita akan membahas sifat dari fosfolipid itu sendiri. Fosfolipid memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ada amfifatik. Fosfolipid secara umum bersifat amfifatik, yang berarti mereka memiliki sifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, dan hidrofilik, yaitu larut dalam air. Ini memungkinkan mereka untuk membentuk lapisan berlapis ganda dalam membran sel, di mana bagian hidrofobik menumpuk di dalam lapisan, sedangkan bagian hidrofilik menumpuk di luar lapisan. Yang kedua yaitu fosfolipid memiliki sifat amfifilik. Fosfatidilinositol memiliki kawasan berkutub dan tak berkutub, yang menjadikannya lipid ini bersifat amfifilik. Ini berarti molekul ini dapat berinteraksi dengan lingkungan yang beragam, baik yang hidrofobik maupun hidrofilik. Lalu yang ketiga, fosfolipid ini bersifat difosforilasi. Fosfatidilinositol dapat difosforilasi untuk membentuk fosfatidilinositol fosfat, fosfatidilinositol bilfosfat, dan fosfatidilinositol trifosfat. Proses ini memungkinkan molekul ini untuk berperan dalam berbagai fungsi biologis, termasuk dalam isyarat lipid dan sel. Lalu yang terakhir, fosfolipid itu bersifat biosintesis.
di mana fosfatidinosidol diproduksi oleh sel melalui proses biosintesis yang melibatkan enzim seperti fosfatidilinositol sintase. Proses ini memerlukan CDP, diacylglycerol, dan L-myoinositol sebagai komponen utama sel. Lalu, fosfolipid ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan struktur dan komposisi mereka. Yang pertama yaitu ada gliserofosfolipid. Kelompok ini merupakan fosfolipid yang gugus fosfatnya terikat pada salah satu gugus hidroksil pada rantai gliserol dan dua gugus hidroksil lainnya terikat dengan asam lemak. Contoh dari gliserofosfolipid adalah fosfatidilserina, fosfatidilinesitol, fosfatidilethenolamina, kardiolipin, dan yang terakhir yaitu dipalmitofosfatidilikonlina. Lalu, fosfolipid juga dapat diklasifikasikan menjadi sphingomyelin. Sphingomyelin adalah kelompok fosfolipid yang tersusun atas sphingosine dengan dihidroksiamin sebagai kerangka utamanya. Sphingomyelin ini merupakan komponen utama penyusun jaringan saraf dan otak. Kedua kelompok ini memiliki peran yang berbeda dalam struktur dan fungsi sel. Lalu kita akan masuk ke peran dan fungsi dari fosfolipid itu sendiri. Yang pertama, peran dan fungsi dari fosfolipid adalah penyusun membran sel. Fosfolipid bersama dengan protein dan kolesterol membentuk lapisan berlapis ganda membran sel, yang merupakan bagian penting dari struktur sel. Yang kedua, yaitu fosfolipid merupakan senyawa yang menyusun struktur lipid bilayer pada membran sel yang berperan untuk mengatur sistem transport dari dalam ke luar sel. Lalu yang ketiga yaitu fosfolipid berperan sebagai pengatur proses biologis dalam tubuh, seperti koneksi sistem saraf dan beberapa penyakit terkait kerja saraf. Yang keempat yaitu fosfolipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu fosfolipid berperan sebagai pengatur permeabilitas membran. Mereka mengatur komponen membran sel untuk mengalirkan jenis zat tertentu, memungkinkan untuk permeabilitas selektif. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi maupun tutur kata saya. Terima kasih.